Abraham Samad ingin masuk penjara. Mari kita bantu wujudkan, teman-teman. Serentak komen amin. Katanya siap gantikan Roy Suryo CS yang 11 orang lainnya yang jadi calon tersangka di polemik ijazah Pak Jokowi. Ingat, kata merupakan bagian dari doa. Mari kita bantu wujudkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Aku mau lihat dulu. Oh, masih ada. Oke. Terima kasih. Pertama saya ingin sampaikan kita harus tetap mendukung rekomendasi dari bapak-bapak purnawirawan, ya. Itu jangan sampai dilupakan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ini cuma bagian terkecil dari 12 orang para pejuang. Saya tidak akan mengklaim diri saya pejuang, saya rakyat biasa. Biarkanlah teman-teman yang sudah terdahulu, ya, sudah lama melakukan penyelidikan, sudah lama melakukan investigasi terhadap ijazah Pak Jokowi, ini yang harus kita dukung penuh, ya. Kita harus dukung sampai kapanpun juga. Kalaupun ada tawaran, misalnya siapa yang harus dipenjara, kita yang harus maju. Mari, saya yang akan dipenjara, bebaskan 11 orang ini. Gimana nih teman-teman? Gimana menurut kalian? Ini Abraham Samad menginginkan masuk penjara, ingin jadi pahlawan, menggantikan Roy Suryo dan kawan-kawan lainnya yang sebentar lagi akan diumumkan siapa-siapa yang jadi tersangka dan mengenakan rompi orange. Abraham Samad salah satu di antaranya atas penyelidikan pihak kepolisian sehingga nama Abraham Samad yang merupakan mantan ketua KPK. Tapi entah kenapa dia gabung sama gerombolan orang-orang ini. Oleh karena itu sekali lagi saya ingin katakan bahwa apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya membuat SPDP terhadap 12 orang ini adalah salah satu bentuk, ya, untuk ingin menteror sedikit agar supaya kalian menjadi kendor, agar supaya kalian menghentikan investigasi Anda terhadap ijazah Pak Jokowi. Oleh karena itu, saya ingin sampaikan kepada kita semua yang ada di ruangan ini, kita tidak usah terlalu pusing dengan SPDP 12 orang yang terlapor itu. Anggap biasa-biasa saja, ya. Karena kalau Anda pikirkan SPDP itu, saya khawatir nanti kekuatan perjuangan Anda itu akan berkurang, ya. Oleh karena itu, sekali lagi bahwa SPDP itu hanya bagian terkecil, ya. Bagian proses yang akan kita lalui. Dan yang terpenting bahwa semangat perjuangan kita untuk terus melakukan investigasi itu tidak pernah berhenti. Oke, siap. Bagus. Semakin bagus kalau dilanjutkan investigasi, kata Abraham Samad. Ya udah, sodorin dong bukti-bukti. Karena kan kalian mengklaim selama ini kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu. Ya sudah, tunjukin, sodorin bukti-buktinya. Mana yang membantu menguatkan argumen, opini kalian. Jangan cuma omong-omong doang. Cuma bisanya menggiring opini. Kemudian mengatakan ini dikatakan si bapak A, si ibu A. Dan dari sini sumbernya. Tetapi tanpa menunjukkan bukti-bukti yang kalian klaim itu telah terkumpul banyak. Saya sepakat semua ya, ini parah, bahwa kita akan melawan kezaliman Jokowi dan rejimnya. Ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin juga kita sudah sepakat dengan para purnawirawan yang sudah disampaikan beberapa hari yang lalu bahwa kita tetap konsisten meminta Gibran untuk mundur. Kira-kira seperti itu ya. Jadi jangan ada takut di sini. Kalau
kita minta Gibran mundur itu berarti kita bisa makan. Nggak usah ada takut seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga, pesan saya kepada Rizwan, Roy Suryo, Dr. Diva, dan Bu Fadila, santai saja menghadapi laporan ini, karena saya anggap ini semacam intimidasi aja. Nggak usah dianggap hebat ini. Intimidasi kecil, kerikil. Tahu nggak itu kalau kerikil? Ada di depan kita tembak aja begitu, dia sepakat. Abraham Samad menganggap laporan Pak Jokowi itu cuma sekedar atau sebatas kerikil doang. Katanya ditendang aja udah selesai nih. Nggak usah kita takutkan ataupun kita khawatirkan. Tapi kenyataannya sekarang bikin dia dan kelompoknya orang-orang ini terkejut bukan main. Melihat proses laporan Pak Jokowi ini yang sudah memasuki tahap penyidikan. Tinggal sebentar lagi pihak penyidik, pihak kepolisian mengumumkan nama-nama yang jadi tersangka dan dihadiahi yang namanya rompi orange. Kemudian digiring di jeruji besi. Abraham Samad merupakan calon tersangka, calon yang bakal masuk bui. Tinggal sebentar lagi, tinggal menunggu prosesnya, bagaimana penyidikan dari pihak kepolisian. Jika Abraham Samad ini diduga kuat terlibat, maka bukan tidak mungkin jadi tersangka, ditetapkan tersangka dan digiring ke penjara. Masalah ini sudah dibawa ke internasional, ke International Amnesty, Human Rights Watch, US Senators, US President Donald Trump, US Vice President. Waduh, memalukan kali di Pak Prabowo Subianto. Saya sih sebenarnya nggak setuju dilaporkan itu, karena itu akan mencoreng nama negara, nama bangsa kita. Tapi apa boleh buat, ya? Kapolrinya masih Sigit Prabowo, Listio Sigit Prabowo. Bukannya sibuk untuk menentukan keotentikan ijazah Jokowi, malah sibuk masalah fitnah kebencian. Ijazahnya pun nggak jelas. Kemarin menaikkan penyelidikan menjadi penyidikan, modelnya fotokopi. Baru kemarin katanya disita, itu pun cuma berita. Tidak ada berita acara penyitaan. Seperti biasa teman-teman, Roy Suryo dan kawan-kawan ini selalu mengedepankan tidak percaya dan tidak percaya. Misalnya yang terbaru, soal penyitaan ijazah Pak Jokowi oleh pihak penyidikan. Ini jelas, Rismon mengatakan entah benar atau tidak, masih meragukan. Kemudian, mengenai mereka-mereka yang berkirim surat ke asing, ke luar negeri. Aduh, ini apa urusannya gitu? Hukum di negara kita. Kemudian mereka ngirim suratnya ke luar negeri. Emang bisa nyelamatin mereka? Kira-kira gimana teman-teman? Bukannya sibuk mengumpulin bukti-bukti. Selama ini kan mereka menuding ijazah Jokowi palsu. Ya udah, kumpulin buktinya, tunjukin. Mereka malah sibuk ngadu nasib di internasional. Sekarang adalah Joko Widodo harus membuktikan ijazahnya asli. Dan itu tidak akan bisa dia buktikan. Yang ketiga adalah kepastian global. Urusan dugaan ijazah palsu Joko Widodo ini sudah mengglobal. Sudah dalam skala dunia. Dunia sudah tahu tentang status ijazah Joko Widodo itu. Rizal Fadilah mengatakan Pak Jokowi harus membuktikan ijazahnya itu asli. Aduh, ini logika dari mana nih? Kenapa nih Rizal Fadilah berkata seperti ini? Bukannya mereka yang seharusnya membuktikan kalau ijazah Pak Jokowi itu memang palsu. Bukan malah menuntut Pak Jokowi membuktikan ijazahnya itu asli. Loh. Logika kebalik yang dipakai sama orang-orang ini. Makanya lebih baik sajalah. Sarannya untuk orang-orang ini, mending siap-siap sajalah. Pasrah dengan keadaan ini.
siap-siap untuk menuju Hotel Prodeo. Ya, tertawa menimbulkan petak-petakan. Ketawa yang seperti ini. Ketawa yang seperti ini bukan ketawanya orang yang beriman. Bukan. Tapi yang kayak itu sudah jin itu, Bu. Aduh, mari kita ketawa dulu, hiburan sebentar dulu. Menyaksikan melihat orang-orang ini. Roy Suryo, Rismon, Rizal Fadila, Abraham Samad, dan yang lainnya. Kalau kita lihat, kita saksikan bagaimana mereka ini beberapa waktu belakangan. Seperti halnya misalnya Roy Suryo yang kebiasaannya itu ketawanya nyengirnya. Aduh. Nah, gimana teman-teman menurut kalian atas apa yang barusan saja kita bahas ini, terlebih-lebih mengenai keinginan Abraham Samad yang ingin dipenjara? Tanggapan kalian jangan lupa teman-teman tulis di bawah.